Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi Islam illa yaumiddin. Ya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan bab terkait pasal khuf dalam buku Fathul Qorib. Untuk itu, selamat menyimak. Faslu bab fil mashi alal khuffaini, dalam membasuh kedua khuf atau kedua kaos kaki. Jadi pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang bab membasuh kedua kaos kaki atau kedua khuf. Al-mashu alal khuffaini jaizun. Membasuh kedua khuf adalah boleh, hukumnya boleh. Jadi membasuh dalam syariat Islam, membasuh kedua khuf itu hukumnya boleh atau jaiz. Jadi tidak wajib. Jadi apabila kita sedang berpergian, itu kita menggunakan khuf, maka membasuh kedua khuf tersebut hukumnya jaiz atau diperbolehkan. Adapun syarat-syaratnya, bisalah satu syara'id, memiliki 3 syarat. Yang pertama, ayyabtadi'a lubasahuma ba'da kamalit toharotin. Apabila seseorang tersebut ingin menggunakan khuf, maka ayyabtadi'a lubasahuma, memulainya dengan ba'da kamalit toharoti, setelah sempurnanya kesuciannya. Jadi seseorang apabila ingin mengenakan khuf atau apabila ingin mengenakan syariat membasuh khuf diperbolehkan, maka syarat yang pertama adalah ketika akan mengenakan khuf tersebut, kondisi badan, kondisi seluruh tubuh manusia tersebut dalam keadaan suci, tidak berhadas. Jadi setelah suci baru menggunakan kedua khuf tersebut, kanan kemudian kiri. Itu kondisinya setelah suci. Jadi tidak setelah berhadas tapi setelah suci. Itu syarat yang pertama. Adapun syarat kedua adalah ayyakuna syatiroini, apabila keduanya atau kedua khuf tersebut syatiroini menutupi 5 halin ghuslin, hal-hal atau wilayah-wilayah dalam bersuci fardin yang wajib, minal qadamaini, dari telapak kaki hingga mata kaki. Jadi yang dimaksud dengan hal ini adalah khufnya itu harus menutupi syadron 5 halin ghuslin, menutupi hal-hal yang tempat wilayah bersuci, yakni dari telapak kaki sampai mata kaki. Jadi kaos kaki atau khufnya itu harus mencapai mata kaki. Jadi tingginya itu harus mencapai mata kaki. Itu adalah syarat yang kedua agar supaya dapat membasuh khuf tersebut. Kemudian syarat yang ketiga yakni ayyakuna, apabila keduanya mimma yakunu, keduanya dapat tattaba'u masyian, digunakan untuk berjalan terus-menerus, alaihima, atasnya atau dengan kedua khuf tersebut. Jadi syarat yang ketiga adalah khufnya itu dapat digunakan untuk berpergian, untuk jalan-jalan. Jadi tidak hanya kaos kaki di dalam tok aja, tapi kaos kakinya itu juga bisa untuk jalan-jalan. Jadi bisa jalan-jalan keliling kota atau keliling mana silahkan. Yang penting ketika musafir khufnya itu dikenakan. Nah, itu yang termasuk syarat yang ketiga. Jadi 3 syarat tersebut adalah wajib bagi kita untuk melakukannya apabila kita ingin menggunakan khuf atau ingin ketika berwudu itu khufnya itu boleh dibasuh tanpa perlu dilepas. Nah, itu syaratnya ada 3 tadi. Yang pertama itu tadi memulainya ketika kondisi tubuh sudah suci. Yang kedua, khufnya itu harus menutupi mata kaki. Jadi dari telapak kaki sampai mata kaki itu tertutup, tidak ada lubangnya. Kemudian yang ketiga, yakni khufnya itu dapat dikenakan untuk jalan-jalan, dapat digunakan untuk lari, itu digunakan untuk seperti itu. Kemudian wayam sahu mukimun yauman walailan,
Dan di sini adalah waktunya. Wayam sahu mukimun, waktu diperbolehkan untuk mengusap bagi orang mukim yauman walailan, 1 hari 1 malam. Jadi di sini batas waktunya orang mukim mengenakan khuf itu 1 hari 1 malam. Jadi setelah 1 hari 1 malam syariat mengusap khuf itu sudah tidak boleh. Jadi harus dilepas wudhu seperti awal. Kalau ingin menggunakan khuf ya diulangi dengan syarat-syarat, ketiga syarat sebelumnya tadi. Kemudian wa musafirun, dan apabila untuk orang-orang yang musafir salah satu ayamin 3 hari bilayalihinna 3 malam. Jadi untuk syarat atau waktu bolehnya mengusap khuf bagi seorang musafir itu adalah 3 hari 3 malam. Wa batida'u muddatin, dan dalam permulaan menghitung waktunya atau batasan waktunya adalah min khini yuhdisu, dari awal berhadas ba'da lubasin khufaini, setelah ia menggunakan kedua khuf. Jadi dihitungnya 1 hari itu setelah menggunakan khuf. Jadi setelah menggunakan khuf kemudian dia hadas, nah itu dihitung waktunya mulai batasan dalam menggunakan khuf tersebut. Jadi apabila 1 hari 1 malam, 1 harinya itu dimulai dari ketika telah menggunakan khuf, kemudian dia ingin kencing. Nah, pas kencing itu dia dihitung waktunya mengenakan khuf. Jadi mulai 1 hari 1 malamnya dari jam itu sampai ketemu itu lagi. Nah, seperti itu. Fa'in masaha fil hadori, apabila orang tersebut membasuh di rumah, summa safara, kemudian bermusafir atau berpergian, au masaha fil safaro, au masaha fis safaro, atau membasuh dalam safar, summa aqama, kemudian mukim, atamma masaha mukiman. Jadi menyempurnakan membasuhnya itu batasan waktunya sama dengan orang-orang yang mukim. Jadi apabila ketika mau berpergian itu sudah membasuh di rumah dulu baru berpergian, atau membasuhnya ketika berpergian baru mukim, nah itu waktunya, batasan waktunya sama dengan orang mukim, yakni 1 hari 1 malam. Wa yabtulu mashu bisalasati asya. Jadi setelah kita mengetahui syaratnya, setelah kita mengetahui bagaimana batasan-batasannya, sekarang kita akan masuk bab wa yubtulu mashu bisalasati asya. Bab membatalkan membasuh itu. Jadi hal-hal yang dapat membatalkan membasuh bisalasati asya ada 3 hal. Yang pertama bihol ihima, dengan melepas keduanya atau melepas kedua khuf tersebut. Jadi seorang tersebut dianggap batal membasuh khuf atau sudah tidak boleh lagi membasuh khuf, harus membasuh kaki, tidak boleh lagi mengusap khuf, yakni ketika sudah melepasnya. Jadi ketika misalnya batasannya 1 hari 1 malam, nah itu pas baru pakai berapa jam sudah dilepas dipakai lagi, ya itu sudah batal, tidak boleh membasuh lagi, harus ketentuannya dimulai dari awal lagi, seperti itu. Kemudian wan fidoi muddatihi, habisnya waktu mengusap. Jadi kalau misalnya mukim itu mengusapnya 1 hari 1 malam diperbolehkannya, kemudian hari kedua ya sudah tidak boleh lagi. Nah, hari ketiga apalagi. Jadi ketika waktunya sudah habis ya harus dilepas, dimulai dari awal lagi kalau ingin menggunakan khuf lagi. Nah, kemudian yang ketiga, hal yang dapat membatalkan membasuh khuf adalah wama yujibu ghusla, munculnya sesuatu hal yang dapat mewajibkannya untuk mandi, ghusla, mandi. Hal ini mandinya tidak mandi biasa, yakni mandi besar, junub dan sebagainya. Nah, itu mandi besar. Jadi apabila munculnya hal-hal yang dapat menimbulkan orang tersebut diwajibkan untuk mandi besar, maka membasuh khuf ini sudah batal. Jadi sudah tidak boleh lagi, harus dilepas, harus mandi, seperti itu. Itu adalah
syarat hal-hal yang dapat membatalkan membasuh khuf. Jadi tadi penjelasan dari saya terkait khuf atau membasuh khuf. Mungkin ini pembahasan yang dapat kami sampaikan. Bila ada salahnya kami mohon maaf, bila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Semoga dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.